Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tema 3 tentang makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat, muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. Yang pertama kita akan membahas mengenai batik sebagai karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah itu merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah membatik. Nah, itu merupakan salah satu bentuk karya seni rupa daerah. Batik itu merupakan kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, sejenis lilin khusus, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Alat yang digunakan itu adalah cating. Ini adalah biasanya yang digunakan untuk membatik. Nah ya, anak Ustaz bisa lihat gambar yang ada di samping nih. Ya. Ini yang pertama, Ustaz lingkari ya. Lingkari yang pertama ini adalah gambar malamnya, ya, malam atau lilin khusus yang digunakan untuk membatik. Nah, nanti setelah itu malam itu akan dipanaskan. Setelah panas dia akan meleleh. Nah, ya. Setelah meleleh menjadi cair, baru nanti malam itu akan dimasukkan ke dalam cating nih, nah ya. Cating yang ini ujungnya ini kan ada berlubang ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam situ, baru nanti dia akan keluar melalui ujung yang ini, nah, yang agak runcing tuh. Nah, baru nanti dilukis ke dalam kain. Nah, itu adalah dengan cara teknik tulis. Karena untuk membatik itu nanti ada 3. Nah ya, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari karya seni batik. Ya, ciri-ciri karya seni batik itu digolongkan menjadi 2. Ada ciri-ciri batik tradisional, ada ciri-ciri batik modern. Kita lihat ciri-ciri batik tradisional itu adalah coraknya memiliki makna simbolik. Terus umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, serta barong. Warnanya cenderung gelap. Terus motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Itu adalah ciri-ciri batik tradisional seperti gambar yang Ustadz lihat. Ini. Nah, itu adalah ciri-ciri dari batik tradisional. Sedangkan ciri-ciri batik modern, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus, umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Nah, terus warnanya cenderung bebas, bisa biru, merah, ataupun ungu. Motif batik bukan merupakan ciri khas daerah asal, seperti kayak ini ya. Ini. Nah, itu adalah ciri-ciri batik modern. Nah, selanjutnya teknik membatik nih. Ini ada teknik membatik ya. Ini gambarnya. Nah, teknik membatik itu digolongkan menjadi 3. Ada teknik tulis, yaitu teknik membatik dengan kain yang dihiasi dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Ini nah ya, yang saya lingkari. Ini adalah dengan cara tulis ya, membatik dengan cara tulis. Ini membutuhkan kepandaian khusus nah ya, orang yang harus rajin terus sabar. Nah, itu tidak sembarangan orang yang bisa membatik dengan teknik tulis. Alatnya itu biasanya seperti kayak ini nah ya. Nih yang saya lingkari. Terus yang selanjutnya adalah teknik cap. Ya, teknik cap menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap dan biasanya terbuat dari tembaga. Nih, ya. Yang saya lingkari itu adalah alat yang digunakan untuk mengecap kain. Itu terbuat dari tembaga nah ya. Dia nanti akan dimasukkan atau ditempelkan ke dalam lilin atau nih malam tadi. Setelah itu baru nanti ditempelkan ke dalam kain seperti yang dilakukan oleh bapak ini nah ya. Nah, jadi kayak main stempel dia nah. Nah, itu adalah dengan teknik cap. Terus yang ketiga adalah dengan teknik cetak atau sablon. Teknik mencetak kain
yaitu sehingga memiliki motif seperti batik menggunakan alat cetak ataupun sablon. Nih, Ustaz ingkari. Nah, itu adalah dengan cara teknik cetak ataupun sablon. Nah, jadi alatnya yang digunakan yaitu dalam bentuk segi panjang, nah ya, segi panjang. Terus nanti ada yang megang alatnya. Nah, yang megang alat itu bapak yang pakai baju putih lengan merah, itu megang alatnya. Terus nanti bapak yang satunya lagi dia akan menggeser menggeser papan yang ada malamnya, nak ya, nanti akan geser. Nah, jadilah kain seperti yang kayak gini. Awalnya dia putih polos seperti gambar yang di ujungnya ini ya. Terus yang terakhir ini adalah dengan cara yang sudah modern ya, menggunakan alat mesin. Nih, ini adalah teknik membatik. Terus yang selanjutnya adalah macam-macam motif batik Nusantara. Perlu Anda usah ketahui, ini yang saya tampilkan itu cuma 8 gambar motif batik Nusantara. Kalau Anda usah pengen lebih tahu, itu sebenarnya untuk Indonesia itu sangat banyak sekali motif batik ya. Nah, Anda usah bisa lihat di Google. Nah, saya jelaskan satu-satu. Yang saya contohkan yaitu adalah batik Megamendung nih. Terus ada batik tujuh rupa, ini dari Pekalongan. Terus batik Parang Rusak, batik Keraton. Nah, ini batik Bali ya, ada gambar semacam kayak singa. Nah, ini singa gamnaga ya. Terus batik Malang, batik Lasem, terus batik Priangan dari Tasikmalaya. Nah, ini adalah beberapa contoh motif batik dari Nusantara. Anda Ustaz bisa lihat di Google lebih banyak lagi nah ya. Jadi Anda Ustaz perlu bersyukur nah di sini ya, karena memiliki memiliki banyak motif batik yang ada di Nusantara. Oke, untuk anak Ustaz tugasnya adalah di halaman 210 nomor 1 sampai nomor 5 ya, muatan SBDP-nya aja nak kerjakan. Oke, nah ya, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai muatan SBDP. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.